Kalian para pencinta AOT pasti tahu di season 4 ada founding titannya Eren yang ini. Titan raksasa yang cuma tulang belulang di bawah dan kayak seperti duri di atas. Meskipun ya sama-sama tulang juga. Dan gak hanya itu, dalam scene ini juga terinspirasi dari spesies yang akan kita bahas kali ini. Meskipun ukurannya tidak sebesar itu, melainkan spesies aslinya itu sangat-sangat kecil. Tapi spesies aslinya cukup menarik untuk dibahas hingga menjadi inspirasi untuk desain founding Titan dan scene yang tadi. Di bumi 500 juta tahun yang lalu, ini adalah video pertama dan spesies pertama yang saya bahas di channel ini yang berasal dari 500 juta tahun yang lalu. Ada spesies yang tubuhnya kecil dan menopang duri yang begitu besar di tubuhnya. Pada masa itu, bumi dipenuhi makhluk-makhluk aneh yang sulit dijelaskan. Dan salah satunya yang akan kita bahas adalah spesies yang paling membingungkan. Fosil kecil ini dengan bentuk tubuh yang tampak seperti hasil imajinasi telah menjadi teka-teki bagi para ilmuwan selama lebih dari 1 abad. Iya, lebih dari 100 tahun. Dari kesalahan rekonstruksi hingga teori tentang evolusi makhluk hidup. Spesies ini adalah contoh sempurna dari bagaimana dunia purba menyimpan banyak sekali misteri yang masih menunggu untuk dipecahkan. Dan mari kita masuk ke pembahasannya, yaitu Hallucigenia. Hallucigenia adalah makhluk purba kecil yang hidup pada periode Kambrium, sekitar 508 juta tahun yang lalu, yang termasuk dalam zaman Paleozoikum. Fosilnya pertama kali ditemukan di Burgess Shale, Kanada, salah satu situs fosil paling terkenal di dunia. Selain itu, fosilnya juga ditemukan di Zhenjiang, Cina, yang membuktikan bahwa spesies ini tersebar luas di lautan purba. Namun Hallucigenia sendiri berasal dari kata Latin hallucinatio yang berarti halusinasi, karena bentuk tubuhnya yang tampak tidak masuk akal. Hallucigenia memiliki ukuran yang sangat kecil dengan panjang tubuh sekitar 1 hingga 5 cm. Bentuk tubuhnya sangat unik dan membingungkan. Ia memiliki 7 hingga 8 pasang kaki tipis, sementara di punggungnya terdapat deretan duri panjang dan tajam. Salah satu hal yang paling membingungkan ilmuwan adalah kesulitan dalam menentukan bagian depan dan belakang tubuhnya karena tidak adanya kepala yang jelas. Kesalahan awal dalam rekonstruksi menyebabkan ilmuwan mengira bahwa duri-duri di punggungnya adalah kaki, sementara kaki aslinya dikira tentakel. Fosil Hallucigenia pertama kali ditemukan oleh paleontolog Charles Dolittle Walcott pada tahun 1911. Namun karena bentuk tubuhnya yang tidak biasa, ia keliru dalam menginterpretasikan bentuk asli makhluk ini. Kesalahan ini bertahan selama beberapa dekade, bahkan hingga tahun 90-an. Ilmuwan masih kebingungan tentang bagaimana Hallucigenia sebenarnya berjalan dan bertahan hidup. Hingga akhirnya pada tahun 2015, setelah rekonstruksi ulang menggunakan teknologi yang lebih canggih, ilmuwan akhirnya menentukan posisi tubuhnya dengan benar, termasuk bagian kepala dan mulutnya. Butuh lebih dari 1 abad untuk memahami makhluk ini karena fosilnya sangat-sangat kecil dan unik dan tidak memiliki kemiripan dengan hewan modern sama sekali. Chapter 2, Dunia Kambrium dan Gaya Hidup Hallucigenia. Periode Kambrium adalah masa di mana kehidupan mengalami ledakan keanekaragaman spesies. Lautan saat itu dipenuhi makhluk-makhluk aneh seperti Anomalocaris, predator raksasa, serta Opabinia dan Wiwaxia. Hallucigenia kemungkinan besar hidup di dasar laut berlumpur, menggunakan kaki-kakinya yang kecil untuk menyerap di permukaan sedimen. Dengan ukuran tubuh yang kecil, ia harus mencari cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh dengan pemangsa. Pada awalnya, ilmuwan tidak yakin apakah Hallucigenia adalah pemangsa atau pemakan sisa organik. Namun penelitian lebih lanjut menemukan bahwa makhluk ini memiliki mulut berbentuk cincin dengan gigi kecil. Struktur ini menunjukkan bahwa Hallucigenia mungkin menyedot mikroorganisme atau partikel organik dari dasar laut. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah kayak makanan mirip dengan beberapa spesies cacing laut modern yang juga menyaring makanan dari sedimen. Lautan Kambrium dipenuhi predator ganas seperti Anomalocaris yang mendominasi ekosistem pada saat itu. Salah satu teori utama mengenai fungsi duri di punggung Hallucigenia adalah sebagai perlindungan terhadap pemangsa. Namun, pertanyaannya adalah apakah duri-duri ini cukup efektif? Mengingat ukuran tubuhnya yang kecil,
Jika serangan datang dari samping atau bagian bawah, duri di punggungnya mungkin tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang optimal. Selain itu, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa duri halusigenia tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan fisik, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menakuti predator. Duri tajam yang mencuat dari tubuhnya bisa membuatnya terlihat lebih besar atau lebih sulit untuk ditelan, sehingga mangsa mungkin menghindari dan memilih mangsa lain yang lebih mudah untuk dimakan. Namun, tanpa bukti langsung dari perilaku makhluk ini, fungsi pertahanan duri masih menjadi misteri yang menarik dalam studi evolusi hewan purba. Chapter 3: Evolusi dan Misteri Halusigenia. Selama bertahun-tahun, ilmuwan mencoba mencari tahu apakah halusigenia memiliki hubungan dengan hewan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa halusigenia berkerabat dengan Onychopora atau cacing beludru, kelompok makhluk mirip cacing yang masih hidup di daerah tropis. Hal ini menunjukkan bahwa halusigenia mungkin adalah nenek moyang dari beberapa hewan bertubuh lunak modern yang masih bertahan hingga sekarang. Setelah periode Kambrium, banyak spesies unik mengalami kepunahan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kepunahan halusigenia adalah perubahan lingkungan yang sangat drastis. Peningkatan persaingan dan munculnya predator yang lebih canggih juga bisa menjadi faktor yang mempercepat kepunahannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah halusigenia merupakan bentuk evolusi yang gagal atau justru berhasil beradaptasi dalam bentuk lain? Halusigenia mengajarkan kita bahwa evolusi adalah proses yang penuh dengan eksperimen yang aneh dan tak terduga. Studi tentang halusigenia membantu ilmuwan memahami bagaimana kelompok arthropoda seperti serangga dan krustasea serta hewan bertubuh lunak berevolusi dari nenek moyang purba mereka. Dengan teknologi modern, ilmuwan terus mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana halusigenia berkembang dan beradaptasi di lingkungan Kambrium. Jadi, apakah masih ada misteri yang belum terpecahkan tentang halusigenia? Bisakah ada spesies serupa yang masih bertahan di dasar laut dalam? Penelitian masih terus berlangsung, dan siapa tahu suatu hari nanti kita mungkin akan menemukan jawaban dari teka-teki makhluk aneh ini. Meskipun selama lebih dari 1 abad, ilmuwan kebingungan dalam merekonstruksi bentuk tubuhnya, dan hingga saat ini masih tetap menjadi salah satu spesies fosil paling menarik dalam sejarah paleontolog. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.